Al-Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum, maksudnya ialah sebagai sumber hukum. Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau yang kedua ada al-hukmu, yaitu Yang kedua ada al-hukmu, yaitu al-hukmu adalah hukum syara atau hukum syar'i, yakni seruan atau ketetapan syar'i atau musyari, yakni pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hukum tersebut berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau rintangan terhadap yang lain. Hukum syara ada dua macam, yakni hukum taklifi dan hukum wadi. Yang pertama ada hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syara yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya, tidak mengerjakannya, meninggalkannya, dan memberi kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Yang pun macam-macam hukum taklifi, yaitu yang pertama al-ijab wajib. Al-ijab ialah hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti. Orang awam biasa menyebutnya perbuatan yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan sebagainya. Yang kedua ada al-mandub sunnah. Al-mandub ialah hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Orang awam biasa menyebutnya perbuatan yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, misalnya seperti sholat tahajud, puasa Senin dan Kamis, sedekah, dan sebagainya. Yang ketiga ada at-tahrim, haram. At-tahrim ialah hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti. Orang awam biasa menyebutnya perbuatan yang apabila ditinggalkan berpahala dan apabila dikerjakan berdosa, misalnya seperti mencuri, berzina, minum minuman keras, berjudi, memakan riba, dan yang keempat ada al-karahah makruh. Al-karahah ialah hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Orang awam biasa menyebutnya perbuatan yang apabila ditinggalkan berpahala dan dikerjakan tidak berdosa, misalnya seperti berkumur-kumur di siang hari pada saat puasa Ramadan, makan makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap, dan sebagainya. Yang kelima ada al-ibahah mubah. Al-ibahah ialah hukum yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Orang awam biasa menyebutnya perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa atau tidak berpahala, dan apabila ditinggalkan juga tidak berdosa atau tidak berpahala, misalnya seperti berpergian naik sepeda motor, tidur di atas kasur, berbaju safari, dan sebagainya. Adapun pengertian dari hukum wadi adalah hukum syar'a yang menghendaki adanya sebab, syarat, penghalang bagi sesuatu yang lain. Adapun macam-macam hukum wadi, yang pertama sababiyah atau sebab, yang kedua syartiyah atau syarat, dan yang ketiga maniyah atau mani yaitu penghalang. Adapun pengertian dari sababiyah atau sebab tersebut ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh syar'a sebagai tanda adanya hukum, misalnya akad nikah menjadi sebab adanya kewajiban bagi suami dan istri, sholat menjadi sebab wajibnya wudu, membunuh dengan sengaja menjadi sebab diberlakukannya hukum qisas. Sebab terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia, yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur, kematian menjadi sebab adanya warisan. Tergelincirnya matahari dan kematian adalah karena kekuasaan dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia, yaitu perbuatan mukallaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya. Misalnya zina menjadi sebab adanya had, dirajam bagi yang pernah menikah atau dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Nikah menjadi sebab halalnya hubungan suami istri. Sebab menimbulkan akibat sekalipun tidak dikehendaki oleh pelakunya. Akibat ini bisa berupa hak atau hukuman. Apabila perbuatan yang menjadi sebab itu diperintahkan atau diizinkan oleh agama, maka akibat hukumnya adalah hak bagi pelakunya. Sebaliknya, apabila perbuatan yang menjadi sebab itu dilarang oleh agama, maka akibat hukumnya adalah hukuman bagi pelaku. Yang kedua, syartiyah atau syarat.
Adapun pengertian dari syarat tersebut ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Misalnya, adanya dua orang saksi menjadi syarat sahnya pernikahan, adanya dua khutbah menjadi syarat sahnya sholat Jumat, dan sebagainya. Namun demikian, adanya syarat belum tentu ada hukum, karena syarat berbeda dengan sebab. Adanya sebab maka berakibat adanya hukum. Sementara adanya syarat belum tentu adanya hukum. Misalnya, adanya wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat belum tentu adanya kewajiban sholat. Adanya wali yang menjadi syarat sahnya pernikahan belum tentu adanya pernikahan. Yang ketiga, mani'iyah atau mani penghalang. Adapun pengertian dari penghalang itu ialah sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Terkadang sebab syar'at telah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, namun terdapat mani yang menghalangi adanya hukum. Misalnya, perbedaan agama menghalangi adanya hak saling mewarisi, haid menjadi penghalang mendirikan sholat, dan sebagainya. Penghalang atau mani ini sendiri ada terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, mani yang mempengaruhi atau menghalangi sebab, seperti pembunuhan menghalangi hak waris, karena penyebab hak waris adalah adanya hubungan kerabat atau pernikahan dengan si mati. Karena itu, pewaris harusnya melindungi keselamatan orang yang akan mewariskan harta bendanya kepadanya, bukan membunuhnya agar segera mewarisinya. Adapun yang kedua, mani yang menghalangi hukum ini menjadi terbagi menjadi tiga macam, yaitu mani yang membebaskan hukum taklifi, misalnya karena gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukallaf. Karena itu tidak wajib mengqadlo hukum-hukum taklifi yang ditinggalkan. Yang kedua, mani yang membebaskan hukum taklifi sekalipun masih bisa melakukannya. Misalnya wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib sholat, bahkan dilarang. Sekalipun fisik dan mentalnya sehat dan memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan sholat. Yang ketiga, mani yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tetapi hanya mendapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah, misalnya sakit menjadi halangan wajib sholat Jumat, tetapi kalau orang yang sakit itu melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholatnya. Demikian pula, wanita dan musafir tidak wajib sholat Jumat, tetapi kalau mereka mengerjakan sholat Jumat, sah sholat Jumat mereka. Dengan catatan kalau Yang keempat, azimah. Azimah adalah peraturan agama yang pokok dan berlaku umum sejak semula. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat pada waktu sholat zuhur. Yang kelima, rusyah. Rusyah adalah keringanan yang diberikan Allah berhubung adanya hal-hal yang memberatkan dari ketetapan-ketetapan pokok yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu. Keenam, syahih atau sah. Sah adalah sesuatu baik ibadah maupun muamalah yang telah memenuhi semua syarat dan rukun. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun dikatakan sah menurut syara. Ketujuh, fasid atau batal adalah suatu perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. C. Mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i. Setiap hukum syar'i pasti berhubungan dengan salah satu perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan atau tidak, maupun memilih mengerjakan atau tidak. Perbuatan mukallaf adalah berhubungan dengan perintah atau kebolehan atau larangan. Dalam perintah yang dituntut adalah melaksanakan, dalam larangan yang dituntut adalah meninggalkan, dan adapun mubah adalah suatu kebolehan, boleh dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Tuntutan syara terhadap perbuatan mukallaf menjadi sah apabila memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf tersebut sehingga ia dapat menunaikan tuntutan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua, harus diketahui bahwa tuntutan tersebut keluar dari yang mempunyai wewenang untuk menuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perbuatan-perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin dikerjakan atau ada potensi bagi mukallaf untuk mengerjakan atau menolaknya. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Menurut hukum syara, seorang mukallaf sah diberikan beban karena 2 hal, yaitu pertama, mukallaf tersebut harus dapat memahami dari taklif atau pembebanan, yaitu ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua,
Mukallaf tersebut harus orang ahli dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli secara etimologi ialah mempunyai kelayakan untuk menerima beban. Menurut ulama ushul fikih, atau ahli atau orang yang mempunyai kelayakan itu dibagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama ahli wajib atau ahliyatul wujub, ialah kelayakan seseorang disebabkan itu ialah adanya karakteristik tertentu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan menjadi spesifikasi kelebihannya dari binatang. Yang kedua, ahli melaksanakan atau ahliyatul ada ialah kelayakan diberi beban sehingga seorang pantas menurut syara bertanggung jawab atas ucapannya maupun perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan ahliyatul ada ialah kemampuan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan kemampuan membedakan sesuatu dengan akalnya. Awaridul ahliyah artinya penghalang-penghalang keahlian, yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan ketentuan syara sehingga tidak berlaku ketentuan hukum padanya, atau ia mendapat keringanan penghalang-penghalang tersebut. Penghalang yang dapat menghalangi sama sekali ahliyatul ada, misalnya gila, tidur atau pingsan, atau hilang akal. Orang-orang seperti ini dianggap tidak mempunyai keahlian melaksanakan ketentuan syara dan sama sekali tidak sah perjanjian-perjanjiannya dan pengelolaan-pengelolaannya. Yang kedua, penghalang yang sebagian saja menghalangi ahliyatul ada, seperti kurang akal. Orang yang kurang akalnya ini sebagian perjanjian dan pengelolaannya dapat dianggap sah, namun sebagian yang lainnya tidak sah. Misalnya, orang yang kurang akalnya apabila ia bertransaksi jual beli membeli jajanan di warung tetangga yang sudah biasa ia lakukan, maka tetapi kalau ia bertransaksi membeli atau menjual barang-barang cukup berharga seperti alat elektronik, emas, dan lainnya, maka tidak sah. 3. Penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahlian, tidak menghilangkan dan tidak menguranginya, akan tetapi mengubah sebagian hukum-hukumnya karena adanya anggapan atau ketentuan yang menghendaki perubahan ini, misalnya ketidaktahuan dan lupa.